Untuk dapat menguasai ilmu laduni Sunan Kalijaga, sobat bisa mengamalkan cara ini ya. Yang pertama, bersuci ya, dengan mandi junub, kemudian wudhu, lalu kerjakanlah sholat sunat hajat 2 rakaat. Kemudian yang kedua, bacalah syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu cukup 1 kali dibaca. Kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, itu sebanyak 11 kali. Anda harus melakukannya dengan menahan nafas ya, dari membaca syahadat dan takbir tadi, sobat semua, dengan menahan nafas ya. Yang ketiga, lakukanlah atau kerjakan berendam di tengah sungai yang jernih. Itu dilakukan pada sekitar pukul 3 malam hingga datangnya waktu subuh. Yang keempat, bacalah wirid Hu Allah, itu selama sobat berendam di sungai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 ajaran dari Sunan Kalijaga ya, dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Islam ya, seorang Islam Jawa ya. Ini Sunan Kalijaga itu adalah salah satu dari 9 wali, 9 sunan yang begitu memiliki pengaruh besar dalam perkembangan kehidupan agama Islam di tanah Jawa ini. Sunan Kalijaga ya membawakan atau menyebarkan Islam di Indonesia ini dengan bernafaskan ya, membawa seni ataupun melanggengkan atau menguri-uri budaya dari tanah Jawa ini ya, yang memiliki warisan berupa ilmu dan ajaran-ajaran tentang kehidupan. Kanjeng Sunan Kalijaga kemudian mengkolaborasikan antara teologi atau ilmu Islam, ajaran Islam, amalan Islam dengan tradisi budaya Jawa ya. Kanjeng Sunan juga seringkali ya dengan bekerja sama atau menghubungi ya para penyebar agama Islam ya, itu dengan menggunakan sedikit
ilmu atau mistis ya. Karena di sini kita semua mengetahui bahwasanya Kanjeng Sunan Kalijaga ini memiliki kesaktian dan ilmu kanuragan yang cukup kita segani ya, karena ilmu-ilmunya begitu mumpuni dan begitu tidak perlu diragukan lagi ya. Nah, di sini saya akan menjabarkan memberikan atau mengeser ada beberapa ilmu ya, beberapa ilmu atau ajaran dari Kanjeng Sunan Kalijaga ini. Di dalam beliau itu mengarungi kehidupan ya sebagai seorang Islam yang dilahirkan di tanah Jawa. Nah, ada ajaran-ajaran ya untuk menjaga keimanan dan menjaga Islam kita ya. Di sini Sunan Kalijaga memiliki 5 konsep di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, 5 konsep ini yang akan kita bahas hari ini ya. Mari kita akan membahasnya dengan 5 konsep yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Yang pertama yaitu marsudi ajining sarira. Nah, marsudi ajining sarira. Apakah itu? Kita mulai akan membahasnya ya. Ajaran Sunan Kalijaga yang pertama ini ya, marsudi ajining sarira ini. Dalam ajaran ini ya, Kanjeng Sunan Kalijaga mengajak kita untuk menghargai diri kita sendiri ya, baru kemudian kita menghargai orang lain. Nah, hal yang pertama itu kita menghargai diri kita sendiri. Nah, dalam istilahnya kita berkaca kepada diri kita sendiri ya. Di dalam pepatah Jawa ya, mengatakan bahwasanya ajining diri kuwi saka lati, ajining sarira kuwi saka busana. Nah, yang berarti di sini itu harga diri dari seseorang itu diukur dari cara penampilan berbusananya ya, penampilan fisiknya. Ya, harga diri seseorang itu juga diukur dari lisannya atau dari ucapan-ucapannya ya, tutur katanya. Nah, pepatah itu satu sisi yang ada benarnya, satu sisi lagi belum tentu benar ya. Karena di sini ajining diri saka lati itu seseorang dihargai karena ucapan atau lisannya. Nah, ini di dalam artiannya itu selalu orang tersebut menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Dalam hal bertutur kata selalu lemah lembut, sopan santun, tidak pernah mencela, tidak pernah mengejek, tidak menggunjing, tidak berdusta ya. Bibirnya selalu tersenyum ya. Ini pernah saya membaca ya dari riwayat Imam Bukhari ya, bahwa Rasulullah pun pernah bersabda ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata
yang baik atau diam. Nah, dalam riwayat yang lain itu Rasulullah juga bersabda, maka berhati-hatilah kamu dengan ini. Nah, sambil menunjuk ke arah lidah saat Rasulullah itu melontarkan sabdanya. Kemudian ajining sariro soko busono. Nah, seseorang itu ya dihargai karena busananya, atau bisa kita mengerti dengan penampilannya. Dalam perspektif dunia ya, pepatah ini sangat mungkin benar, walaupun sebenarnya ya sangat belum tentu juga bisa dinilai kebenarannya. Karena seseorang dengan pakaian necis pasti akan disangka bahwa dia itu orang yang baik-baik, walaupun kadang kala dia itu adalah seorang penipu, ataupun kalau zaman-zaman sekarang ini banyak orang berdasi necis dengan pakaian yang klimis dan rapi, tapi ternyata tingkah lakunya sebagai seorang yang koruptor. Nah, seperti yang saya contohkan ini ya, orang yang berbaju koko dengan sorban melintang dan peci putih ya, peci putih akan disangka pasti seorang kiai atau ustadz ya, padahal mungkin saja dia seorang aktor, atau boleh dibilang kalau sekarang ini dia baru saja mengikuti tahlil. Nah, itu bisa juga seperti itu ya. Nah, saya pernah ya memiliki pengalaman ya, ketika sore itu ya, ketika ya suatu sore ya, ketika naik bis dari terminal ya, ada seorang buta yang dituntun oleh istrinya, mungkin istrinya atau anaknya itu ya, masuk untuk mengemis ya. Karena kasihan, akhirnya banyak dari penumpang yang memberikan uang ataupun memberikan barang ya. Tapi belum sempat keduanya selesai mengemis, mesin bis sudah dinyalakan dan siap untuk berangkat. Namun keduanya tetap tenang ya, ketika roda bis mulai berputar mau keluar dari terminal, tiba-tiba keduanya itu melompat turun. Para penumpang terbengong ya, karena yang tadi dikira buta di dalam bis ternyata setelah turun ke bawah bisa lari sendirian dan tertawa-tawa sambil melambaikan uangnya ke semua penumpang bis. Nah, dari sini rupanya pengemis tadi atau orang tadi itu hanya berpura-pura buta untuk membuat kita para penumpang di dalam bis itu merasa iba dan kasihan. Nah, dengan demikian, merujuk dari pepatah di atas, penampilan memang menunjukkan kepribadian seseorang, tapi tidak selamanya ya penampilan itu sesuai dengan kepribadiannya ya. Kita tidak perlu berlebihan di dalam atau menilai diri seseorang itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak memandang manusia itu dari penampilan ataupun kondisi fisiknya. Innallaha la yanzuru illa suwarikum wala ajsamikum walakinnallaha yanzuru illa qulubikum au kama qalla. Nah, ini dari sebuah hadis ya. Sesungguhnya Allah tidak memandang wajah dan tubuhmu, tetapi yang dipandang Allah itu hatimu. Nah, hatimu yang dilihat oleh Allah itu hatimu. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan juga, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang lebih mulia di antara kamu semua adalah orang yang paling bertakwa. Nah, sekali lagi, janganlah kita itu menilai orang lain terlalu berlebihan hanya dengan melihat penampilan dan fisiknya, karena siapa tahu dia itu lebih baik daripada diri kita ya. Atau mungkin dia ternyata lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita. Nah, untuk yang kedua ini kita mempelajari tentang manembah yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini adalah artinya di dalam pengertian bahasa Indonesia itu menyembah ya. Menyembah dalam hal ini Kanjeng Sunan Kalijogo mengajak kepada kita untuk menyembah Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta ini. Menyembah yang berarti kita itu mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang sudah dituliskan atau dicantumkan di dalam Al-Quran maupun hadis ya. Perintah menyembah yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan untuk menyekutukannya dengan sesuatu apapun ya. Kewajiban kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita atas segala jasa yang telah mereka lakukan kepada diri kita ya, diri kita. Karena kemuliaan seorang ibu dibandingkan dengan ayah karena kasih sayangnya yang tercurah sejak di dalam kandungan, saat dilahirkan, kemudian ketika di dalam belean atau buayan, hingga kita disapih ya, maka sudah sewajarnya kita wajib ya, kita wajib harus berbuat baik ya, harus berbuat baik dan harus mengucapkan selalu bersyukur ya, rasa syukur kita terhadap Allah ya. Di sini Rasulullah menganjurkan dengan sangat agar kita itu selalu memuliakan orang tua kita,
yang terutama sekali itu kepada ibu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat rajin beribadah, ya, meskipun dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, karena semua ibadah dan kebaikan yang dilakukan beliau itu adalah salah satu wujud rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah Allah anugerahkan kepada beliau. Hal ini ya sesuai dengan Al-Quran, ya, surat Luqman ayat 13 dan 14, ya, yaitu kewajiban kita agar selalu beribadah dan bersyukur kepada Allah, ya. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunaya la tusrik bi Allahi inna asyirka la zulmun ajim. Wa wassayna al insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisyalahu fi ammaini anni yushkur liwali walidaika ilaya al-masir. Dan ingatlah, ya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, ucapnya, hai anakku, ya, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, dan kami diperintahkan kepada manusia berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku, Allah ini dalam hal ini, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Nah, demikian yang untuk amalan yang kedua, yaitu menyembah. Untuk selanjutnya yang ketiga ini kita dicontohkan oleh Sunan Kalijogo untuk selalu mengabdi. Mengabdi dalam hal ini yaitu sebuah bakti, ya, di mana di dalam hal ini Kanjeng Sunan itu mengajak kita untuk berbagi, untuk berbakti, dan untuk mengabdi kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Mengabdi yang dimaksudkan oleh Kanjeng Sunan di sini adalah kita harus selalu berbakti kepada orang tua, agama, dan bangsa serta negara kita. Tuhanmu telah memerintahkan
supaya kamu jangan menyembah selain Dia, Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ini arti dari surat Al-Isra, ya, dari surat Al-Isra ayat yang ke-23. Dalam hal kita mencintai Allah, ya, seperti halnya kita berlatih, ya, dalam latihan ini kita harus mencintai orang tua kita. Secara visual, orang tua telah dirasakan dan terus dirasakan betapa orang tua itu teramat berjasa di dalam hidup kita ini. Selain sangat tulus dan ikhlas, keduanya juga sangat nyata, ya, di dalam memberikan jasa atau melayani dalam hal ini kebutuhan-kebutuhan kita. Sulit untuk membayangkan ada cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada cinta yang tulus kepada orang tua kita. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, ya, birrul walidain, salah satu amal istimewa yang wajib kita lakukan, ya. Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tuamu. Jika kita hendak melihat Allah tersenyum kepada kita, maka buatlah kedua orang tuamu itu tersenyum. Nah, sebaliknya, ya, jika sobat ingin melihat Allah itu cemberut, maka buatlah kedua orang tua Anda itu juga cemberut, ya. Durhaka terhadap kedua orang tua tidak akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Jika kedua orang tua yang secara nyata, ya, telah berbuat baik langsung kepada kita, ya, kita tidak akan sanggup berbuat baik terhadapnya, karena seberapapun kekayaan kita, seberapapun harta kita, tidak akan bisa membayar kasih sayang yang tulus dari kedua orang tua kita. Untuk konsep, ya, untuk konsep selanjutnya, yaitu konsep yang keempat, yaitu maguru. Di sini dari ajaran amalan Sunan Kalijogo itu mengajarkan kepada kita, ya, mengajak kepada kita untuk belajar dan selalu mencari ilmu. Berguru yang dimaksud di sini, ya, sobat dapat mencari seorang guru, yaitu baik itu Anda atau sobat itu mencarinya
dengan berguru di pondok pesantren atau kepada habib, bisa juga pada ustadz ataupun kiai yang mumpuni di dalam hal ilmu hikmah ini atau ilmu laduni. Syukur-syukur sobat bisa bertemu langsung dengan seorang guru yang telah berhasil menguasai ilmu laduni dan ilmu hikmah ini. Nah, itu sangat-sangat sangat-sangat berguna sekali gitu ya. Untuk yang terakhir atau yang kelima, konsep yang kelima ini Sunan Kalijogo ya, Kanjeng Sunan Kalijogo mengajarkan untuk kita agar bisa berhasil di dalam mempelajari ilmu hikmah ataupun ilmu laduni, kita harus melakukan tirakat yang disebutkan di sini, yaitu martopo. Martopo dalam artian di sini bisa dipahami kita itu harus bertapa. Sobat menjalankan yaitu laku atau tirakat seperti yang telah dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, yaitu dengan menyepi, menyendiri. Yang bisa sobat lakukan itu bisa dilakukan di hutan, di gua, di gunung, atau kalau memungkinkan ya bisa sobat menjalankan tirakat ini bertapa, itu bisa dikerjakan di rumah, asal ya rumah tersebut sepi dan aman ya. Sobat tidak terganggu oleh aktivitas orang lain ya. Itulah yang konsep yang kelima atau yang terakhir ya. Sebagai seorang Jawa yang memeluk agama Islam, maka kita harus berpegang pada 5 konsep tersebut ya. Itulah peninggalan dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang memberikan konsep atau ajaran ketika kita ingin menguasai atau ingin memiliki laku laduni atau ilmu laduni dan ilmu hikmah ya. Karena dengan 5 konsep ini telah membuka jalan ya, mempermudah kita di dalam mempelajari ilmu laduni seperti yang dimiliki Kanjeng Sunan Kalijaga ya. Karena ilmu laduni ini sangat luar biasa manfaat dan kegunaannya. Ini yang utama sekali itu meningkatkan daya pikir kita, mempertajam intuisi dari pemikiran kita semakin terasah ya. Kemudian mata batin akan terbuka ya, akan terbuka dengan sendirinya setelah kita itu menguasai ilmu laduni ini. Nah, di sini saya akan memberikan tuntunan sesuai dengan yang telah dilakukan atau dikerjakan atau diamalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo untuk kita-kita yang menginginkan ilmu laduni tersebut ya. Untuk langkah awal ya, langkah awalnya kuatkan yang jelas
kuatkan niat di dalam hati dan pikiran sobat semua, ya. Intinya niat itu memperkuat laku kita, memperkuat tirakat kita, bahwasanya dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, maka apapun yang Anda kerjakan, sobat kerjakan, nantinya akan terasa ringan karena tiada beban. Rasa ikhlas dan sabar ini tadi akan melahirkan keberhasilan ketika Anda atau sobat semua melakukan tirakat untuk menguasai ilmu laduni ini. Nah, langkah-langkah atau urutan yang akan saya share ini cukup sederhana. Sobat bisa menjalankannya sendiri, ya, walaupun tanpa guru. Yang terpenting ada seorang teman yang mau untuk menemani tirakat sobat. Itu aja, ya. Yang pertama harus sobat lakukan adalah dengan bersuci. Bersuci itu mensucikan diri dari kotoran, dari najis, baik lahir maupun batin, yaitu dengan cara sobat melakukan mandi keramas atau mandi junub. Dalam kalimatnya itu kita harus melakukan mandi besar, ya, dengan mensucikan, dengan niat kita mensucikan badan dan rohani kita agar suci lahir maupun suci batin. Hal selanjutnya, kerjakanlah sholat hajat 2 rakaat. Selanjutnya kerjakanlah sholat hajat 2 rakaat. Nah, setelah itu, setelah mengerjakan sholat hajat 2 rakaat, lakukanlah amalan seperti yang dilakukan Kanjeng Sunan, yaitu dengan berendam di sungai yang jernih airnya pada tengah malam, yaitu antara sekitar pukul 3 dini hari atau menjelang fajar sidik, ya. Namun sebelum Anda atau sobat itu melakukan berendam di sungai, sobat harus mengawalinya dengan mengucapkan syahadat 1 kali, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar sebanyak 11 kali. Hal ini sobat lakukan sambil menahan nafas. Nah, baru setelah itu sobat mulai berendam di tengah sungai yang mengalir dengan air yang jernih. Saran saya, sobat harus ditemani oleh seseorang. Itu sobat bisa teman sejati, bisa orang tua sobat, atau orang yang sobat percayai, ya. Hal ini, ya, amalan ini harus sobat kerjakan selama 7 hari berturut-turut. Nah, kadangkala karena keikhlasan, ya, karena keikhlasan dan kesabaran hati kita ketika kita melakukan atau mengamalkan lelaku ini, ya,
dengan berendam di tengah sungai ini, maka insya Allah Anda akan lolos. Jika lolos, sobat akan diajarkan ilmu sir ladunia oleh Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri. Sobat akan ditemui ya secara langsung oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, jika nanti atau Anda sobat masih merasakan berat dengan amalan atau lelaku batin ini untuk mendapatkan ilmu laduni yang langsung dari Sunan Kalijogo ini, maka sobat memang harus berlatih atau berguru kepada orang yang telah berhasil menguasai ilmu laduni ini. Nah, demikianlah sobat semua ya, amalan yang bisa saya share kepada sobat-sobat semua. Semoga bisa sobat manfaatkan ya, karena ini peninggalan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Semoga bermanfaat. Barokallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.